Halo semuanya, sebelumnya salam kenal, nama saya Jeremy Kristiawan dengan NIM 26025598816. Saya seorang mahasiswa BINUS University dengan program Fast Track jurusan Master of Management. Hari ini saya ingin sharing tentang Big Data Analytics, tepatnya Big Data Analytics untuk Strategic Marketing Purpose. Nah, hari ini saya ingin sharing tentang pentingnya Big Data Analytics nih buat Strategic Marketing di usaha ataupun bisnis kalian. Sebelum masuk ke topik pertama hari ini, kita ada beberapa agenda yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memahami definisi dari Big Data, fungsi dari Big Data, lalu pentingnya nih, tadi yang importance of Big Data Analytics for strategic marketing. Dan yang terakhir, saya akan berikan beberapa contoh perusahaan yang mendalami atau menggunakan Big Data sebagai acuan dari bisnis mereka, usaha mereka. Oke, what is Big Data? Big Data ini merujuk pada kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan beragam, sehingga tidak dapat diolah oleh perangkat lunak tradisional. Nah, data ini biasanya berasal dari berbagai sumber nih, kalau kalian tahu seperti media sosial, transaksi bisnis, sensor, dan perangkat IoT lainnya. Kalau teman-teman tahu, kalau misalnya kalian scroll media sosial, itu masuk ke Big Data, karena masuk ke preferensi kalian masing-masing. Lalu dari Big Data Analytics ini itu biasanya dikenal dengan 3V karakteristiknya. Yang pertama itu volume, yaitu jumlah data yang sangat besar. Velocity, di mana kecepatan data yang dihasilkan dari proses itu sangat cepat. Dan juga variety, di mana keragaman data yang ada itu sangat beragam dan juga unik. Lalu dari pengertian tersebut kita maju ke dalam fungsi dari Big Data itu sendiri. Saya rangkum menjadi 4 fungsi. Yang pertama itu memprediksi tren konsumen. Big Data ini membantu perusahaan untuk bisa memprediksi nih kebutuhan dan preferensi apa yang diinginkan oleh konsumennya, baik untuk kedepannya maupun untuk masa sekarang. Jadi Big Data ini membantu perusahaan dengan menganalisis histori dari konsumen tersebut. Misalnya Anda sering belanja susu, jadi perusahaan bakal lebih nunjukin produk-produk yang terkait dengan susu, jadi bisa menyesuaikan kebutuhan dan juga preferensi dari konsumen. Nah, yang kedua itu pengambilan keputusan secara cepat. Dengan analisa yang real time, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cepat berdasarkan data yang terbaru dan relevan. Karena datanya tadi terkumpul dengan cepat dan juga tepat, perusahaan jadi bisa lebih cepat mengambil keputusan nih, kita harus mengarah kemana sehingga bisa lebih efisien dalam menggunakan waktu. Lalu untuk yang ketiga itu optimasi proses operasional. Big Data memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan proses bisnis mereka, misalnya dalam logistik ataupun manajemen rantai pasokan. Jadi perusahaan jadi bisa lebih mudah, lebih optimal dalam mengatur logistik mereka, barang mereka, dan juga mengatur nih rantai pasokan mereka, kapan harus masuk, kapan harus memesannya. Lalu yang terakhir itu peningkatan personalisasi. Tentu dari Big Data sendiri yang memiliki data unik tiap orang-orang, Big Data bisa membuat perusahaan untuk bisa menawarkan pengalaman yang lebih personal kepada pelanggan melalui rekomendasi produk dan juga layanan yang udah dispesialisasi berdasarkan preferensi konsumen. Jadi dari search-nya konsumen maupun dari apapun data yang mereka terima, mereka pun bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen masing-masing. Lanjut ke topik utama kita di hari ini, yaitu importance in strategic marketing. Nah, kenapa nih Big Data penting bagi strategi marketing? Yang pertama, dengan Big Data kita bisa mengetahui nih pengambilan keputusan yang lebih tepat itu seperti apa. Karena tadi kan data yang ada itu secara real time terkumpul dan juga secara tepat, cepat, sehingga perusahaan bisa mengambil keputusan sesuai dengan yang dibutuhkan dengan data-data yang ada. Yang kedua itu personalisasi pemasaran. Perusahaan jadi lebih bisa fokus nih, target marketnya paling senang produk apa ataupun segmentasinya senang kayak gimana. Jadi perusahaan jadi bisa lebih nentuin produk-produk yang dimasarin. Terus yang ketiga tuh pemahaman perilaku konsumen. Jadi perusahaan jadi lebih paham nih apa yang disukai konsumen, apa yang nggak disukai konsumen, kampanye apa yang disukai konsumen. Jadi
perusahaan jadi lebih paham nih apa yang diinginkan ataupun yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat tuh efisiensi biaya pemasaran. Jadi dengan adanya data-data tersebut, jadi perusahaan tahu nih apa yang nggak disuka, apa yang disuka. Jadi perusahaan jadi lebih tepat dalam menggunakan data dan juga budget yang ada sehingga biaya pemasaran tuh dalam berusaha lebih efektif dan juga efisien dan tepat sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang terakhir itu meningkatkan loyalitas pelanggan sesuai dengan personalisasi di poin kedua. Jadi perusahaan itu jadi lebih bisa menentukan keinginan maupun kemauan konsumen yang bisa mengubah gitu layanannya. Jadi perusahaan bisa memberikan layanan lebih sehingga menyesuaikan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sehingga dari ini udah nyaman nih dengan personalisasi yang ada sesuai dengan keinginan dia dan kebutuhan dia, konsumen jadi ngerasa nyaman dan bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu untuk penerapan big data sendiri di perusahaan Indonesia terdapat dua perusahaan yang saya ambil. Yang pertama itu Gojek, di mana Gojek ini merupakan perusahaan teknologi yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi, pengiriman makanan, dan pembayaran digital, serta lain-lain. Nah, Gojek sendiri menggunakan big data untuk menganalisis perilaku pelanggan, mengoptimalkan rute pengemudi, serta menyesuaikan promosi dan juga diskon sesuai dengan preferensi pelanggan. Misalnya nih, kalau Gojek bisa dalam lagi rush hour ataupun lagi padat, Gojek bisa menentukan nih kapan harus bisa mengarahkan drivernya untuk ke tempat yang lebih ramai sehingga bisa mendapat konsumen bisa dapat driver juga bisa dapat pelanggan sehingga bisa meningkatkan efisiensi dan kepuasan dari pelanggan tersebut. Selain itu promosi juga bisa ditentuin nih, misalnya seorang konsumen lebih senang pesan GoFood daripada GoSend. Jadi promosi di bidang GoFoodnya akan lebih banyak daripada di bidang GoSend sehingga bisa puas gitu pelanggan. Perusahaan kedua itu yaitu Tokopedia, di mana Tokopedia ini merupakan platform e-commerce lokal di Indonesia. Tokopedia sendiri menggunakan big data analytics untuk menganalisis kebiasaan belanja pengguna, mengidentifikasi tren produk yang populer, serta mengoptimalkan pengalaman pengguna di aplikasi. Misalnya nih, Tokopedia menggunakan data transaksi untuk merekomendasikan produk yang relevan kepada pelanggan, sehingga bisa meningkatkan efisiensi pencarian dan bisa mengoptimalkan kampanye iklan digital untuk menarik lebih banyak pengguna. Jadi dari data pembelian nih, dari data transaksi ada beberapa pilihan yang misalnya seorang konsumen suka. Jadi yang konten-konten yang ditunjukin oleh Tokopedia bakal menyesuaikan preferensi dari transaksi tersebut. Untuk materi hari ini, sharing saya hari ini mungkin sampai saat ini sudah selesai. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau penggunaan kata yang kurang tepat. Semoga sharingan ini saya bisa sharingan saya ini bisa jadi manfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf sekali lagi jika ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih.